warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku Regita Nabila dari kelas Psikologi Ibadah 5C, Fakultas Psikologi UIN Jakarta, ingin menjelaskan mengenai apa itu psikologi pernikahan. Nah, pasti di sini banyak banget nih yang tertarik tentang materi psikologi pernikahan. Nah, pasti di sini banyak banget kan suatu saat nanti mungkin berapa tahun lagi ingin menikah gitu. Nah, untuk itu menikah itu bukan hanya ajang perlombaan. Nah, tapi juga kalau menikah itu kalian harus juga memiliki bekal yang memang udah cukup atau mental yang cukup. Nah, di sini itu psikologi pernikahan itu mungkin setiap pasangan itu mungkin harus belajar tentang namanya psikologi pernikahan agar nantinya mereka saat udah menikah mereka itu bisa memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sih untuk meningkatkan rasa cinta antar pasangan, ataupun nanti mereka itu juga bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, mereka juga bisa memiliki kebermaknaan hidup yang baik dan juga menjadi keluarga yang sejahtera, bahagia, dan tentram. Nah, untuk selengkapnya, kalau kalian penasaran banget nih mengenai materi ini, tonton videonya sampai habis ya. Dadah. Penjelasan lebih lanjut tentang psikologi pernikahan, mungkin kita harus tahu dulu nih apa itu psikologi. Nah, jadi psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti tentang tingkah laku manusia dan ilmu tentang gejala-gejala kejiwaan atau perbuatan manusia pada umumnya. Dan psikologi pernikahan itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau gejala-gejala kejiwaan dan perbuatan manusia pada umumnya sehubungan dengan pernikahan. Jadi, di sini itu dipelajari segala sesuatu mengenai kejiwaan manusia dalam pernikahan, bagaimana perbuatan, hayalan, harapan, dan perhatian serta makna pernikahan bagi ketenangan hati dan ketenangan jiwa dan raga. Paul dan Miller menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual, dan pengasuhan anak yang sah. Dan di dalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Nah, di sini aku juga mau ngejelasin nih, ada 5 tahap perkembangan dalam kehidupan perkawinan menurut Dawn Jellyprot, seorang psikoterapis dan juga marriage and relationship educator and coach. Nah, dia mengatakan bahwa tahap pertama adalah romantic love. Nah, jadi pada masa ini antar pasangan itu merasakan gelora cinta yang menggebu-gebu seperti saat bulan madu pernikahan. Nah, di sini itu mereka itu saling melakukan kegiatan bersama dalam situasi romantis dan penuh cinta. Tahap kedua. Nah, di tahap ini itu disebut sebagai disappointment or distress. Jadi, pada tahap ini pasangan suami istri itu kerap merasa saling menyalahkan, berusaha menang atau lebih benar dari pasangannya. Yang ketiga. Nah, di sini itu disebut sebagai knowledge and awareness. Jadi, di sini itu pasangan suami istri itu pada tahap ini akan lebih memahami bagaimana posisi diri pasangannya. Nah, pasangan ini juga sibuk menggali informasi tentang bagaimana kebahagiaan pernikahan itu terjadi. Yang selanjutnya adalah tahap keempat. Nah, di sini juga disebut sebagai transformation. Jadi, suami istri ini pada tahap ini tuh akan mencoba tingkah laku yang berkenan di hati pasangannya. Yang tepat itu seperti apa? Nah, tahap ini juga udah berkembang nih sebuah pemahaman yang menyeluruh antara Anda dengan pasangan Anda. Nah, dan Anda itu sama pasangan itu akan saling menunjukkan penghargaan, empati, ketulusan, dan untuk mengembangkan kehidupan pernikahan yang nyaman dan tentram. Tahap terakhir, yang kelima, adalah real love. Jadi, di tahap kelima ini, antar pasangan itu akan dipenuhi dengan keceriaan, kemesraan, keintiman, kebahagiaan, dan kebersamaan dengan pasangan. Dan psikoterapis juga menjelaskan bahwa waktu yang dimiliki oleh pasangan suami istri ini seolah digunakan untuk saling memberikan perhatian satu sama lain, dan suami dan istri ini akan saling menghayati cinta kasih sayang pasangannya sebagai realitas yang menetap. Dan real love ini sangatlah mungkin terjadi untuk setiap pasangan jika Anda memiliki keinginan untuk mewujudkannya. Nah, dari tadi kita udah membahas nih tentang psikologi pernikahan. Nah, sebenarnya tujuan dari psikologi pernikahan itu apa sih? Nah, jadi tujuannya itu adalah agar pasangan suami istri dapat mengetahui, memahami, dan memiliki keterampilan hidup dalam menyikapi persoalan pernikahan dari perspektif psikologi. Oleh sebab itu, diharapkan agar pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera pernikahan itu dapat melaluinya dengan baik, karena mereka telah memiliki wawasan dan ilmu psikologi dalam memahami perilaku masing-masing pasangan. Dengan adanya pengetahuan tentang psikologi, maka diharapkan tujuan pernikahan mereka dapat terwujud, yakni menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Mungkin bagi sebagian orang, pernikahan hanyalah sebuah tradisi dan budaya. Tetapi, dalam perspektif psikologi, menikah adalah kebutuhan dasar manusia serta menjadi salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan dan terhindar dari gangguan kesehatan mental. Nah, ada banyak manfaat psikologi yang didapat ketika seseorang itu menikah. Nah, antara lain terpenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan, seksual, cinta, dan kasih sayang, serta rasa aman. Nah, bila kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, manusia akan mudah untuk mencapai kebutuhan tambahan lainnya. Dengan menikah juga, manusia itu dapat mencapai puncak kebermaknaan hidup mereka. Nah, mungkin terakhir aku mau menyampaikan kata-kata nih ke kalian. Jatuh cintalah kepada dia yang bisa membuat kamu menjadi diri sendiri. Dia yang membuat kamu merasa nyaman setiap saat. Dia yang mampu membuatmu sadar bahwa kamu berhak bahagia. Nah, terima kasih udah nyaksikan video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!